Temu lagi di Hot Room, Pak Wandi Tuturoong, staf ahli KSP ya. Pertanyaannya begini, tanggal 28 Maret, waktu demo mahasiswa, katanya Anda yang menerima perwakilan mahasiswa. Dan mereka mengajukan tuntutan, beberapa tuntutan, tapi katanya sampai hari ini, sampai tanggal 11 April, sama sekali tidak ada tanggapan dari istana. Apa itu benar dan kenapa? Ya, saya memang yang ditugaskan oleh Kepala Staf untuk menerima. Ya. Dan sebetulnya sebelum mereka mengajukan tuntutan pun, beberapa dari tuntutan itu sedang kita tangani, sedang kita respon. Tetapi yang paling jelas tentu saja pada tanggal 10 April itu kan Presiden juga sudah mengatakan ya tentang tuntutan terkait penundaan, tidak ada lagi spekulasi, tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi 3 periode. Pak Jokowi kan hanya bilang agar DPR jangan bicara soal perpanjangan dan penundaan pemilu, tapi tidak pernah secara tegas mengatakan. Saya kira itu sudah cukup jelas, Bang. Jadi sudah cukup jelas bagi kami. Saya pun untuk bicara di sini pun saya harus konsultasi lagi karena kan ini ada terkait sama penundaan pemilu kan. Jadi tetapi karena ini memang harus ditanggapi, jadi saya bisa berbicara. Jadi benar bahwa walaupun Bapak yang mantan aktivis, mantan aktivis kan? Betul. Ini yang temannya Mas Inton saya. Oh situ ya. Yang ketemu demo tidak ada tanggapan apapun dari KSP atau dari istana terhadap BEM. Tanggapannya kan berupa respon terhadap apa yang dituntut. Dan dari tuntutan-tuntutan itu memang kita sedang merespon juga, Bang. Artinya secara formal tidak ada tertulis komunikasi atau telepon dengan BEM? Ya memang tidak ada permintaan juga dari BEM untuk menghubungi mereka soal itu. Secara spesifik kan tidak ada. Dalam dokumen, dalam statement yang saya terima kan tidak ada seperti itu. Tapi kan jadi kalau mereka mengajukan tuntutan, mereka mengharapkan jawaban dong. Ya jawabannya kan yang penting outcome-nya, Bang. Outcome-nya? Outcome dari apa yang mereka minta itu yang kita proses. Apakah itu bisa dianggap kurang peka dari sini KSP terhadap tuntutan rakyat? Oh kita peka, Bang. Karena kan kita selalu memantau, selalu melihat apa yang berkembang dan kita merekomendasikan kebijakan apa yang tepat sebagai respon tadi terhadap perkembangan situasi. Oke, sekarang ini yang Anda tahu sudah pasti nggak ada perintah atau instruksi kepada Pak Wandi untuk memberitahukan ke publik bahwa tidak ada lagi rencana untuk Presiden 3 periode, tidak ada penundaan pemilu. Ada atau tidak? Saya kira dengan statementnya Presiden tanggal 10 April itu sudah cukup jelas dan kita juga tidak akan dan kami saya kira sebuah sinyal yang sangat kuat bahwa itu tidak lagi perlu dibicarakan. Saya kira sekarang dengan apa yang dituntut oleh mahasiswa dan publik juga banyak berbicara, kita tentu saja peka terhadap hal-hal seperti itu. Sekarang apa prioritas pemerintah sekarang? Anda tahu semua harga-harga naik, minyak goreng, pertalite, terus uang begitu banyak untuk ibu kota negara yang baru 500 triliun, 466. Sementara pendapatan dari pajak aja untuk yang masuk ke kas negara itu tahun 2021 kurang lebih 1.000 triliun, 71 triliun, hanya 1.000 triliun, kurang lebih dikit. Artinya hanya dari pajak aja 1.000 triliun, sedangkan nanti untuk ibu kota negara bisa 500 triliun. Apa prioritas pemerintah sekarang ini untuk menanggapi juga tuntutan dari mahasiswa? Prioritas kita akan mengikuti, kita memantau semua yang terjadi, termasuk soal pandemi, kita menghadapi situasi masih pandemi seperti sekarang, dan kita juga tahu bahwa sekarang ada ketidakpastian global di seluruh dunia sekarang terjadi, di mana terjadi pergerakan harga-harga termasuk harga-harga komoditas yang berdampak kepada kita, tetapi kita tentu ingin dampaknya itu bisa diminimalisir. Justru karena tidak pasti itulah, apakah rencana untuk ibu kota negara yang bakal menghabiskan duit begitu banyak akan dikaji ulang atau bagaimana? Begini, Bang, kita harus tetap punya perspektif jangka pendek dan jangka panjang dalam kebijakan. Tidak bisa kita hanya berpikir jangka pendek saja. Jadi kita tahu bahwa tantangan jangka panjang itu juga harus kita jawab kan. Ketimpangan Jawa luar Jawa itu sudah berlangsung. Jadi Anda mengatakan sekarang ini harus tetap yang menyangkut ibu kota negara akan jalan terus. Itu penting buat kita, Bang. Artinya, coba dijawab, bahwa rencana pindah ibu kota negara sampai hari ini pasti akan tetap dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi. Kan sudah jadi undang-undang, Bang.
Sudah jadi undang-undang. Tidak ada rencana merevisi undang-undang. Sesudah ada tuntutan rakyat setelah harga-harga melonjak. Ya, ada mekanismenya di dalam hukum kita untuk mengajukan judicial review dan itu sudah dilakukan. Tetapi karena ini sudah jadi undang-undang dan sekarang aturan-aturan pelaksanaannya pun sedang dibahas, sedang difinalisasi, berarti itu harus tetap jalan. Jadi perpindahan ibu kota negara, the show must go on, tetap jalan. Karena tujuannya baik untuk bangsa. Yang kedua mengenai reshuffle kabinet. Apa yang Anda dengar? Apakah benar sampai Pak Jokowi itu marah-marah karena kinerja beberapa menteri? Apa benar ada reshuffle dalam waktu dekat? Kalau reshuffle kan memang itu hak prerogatif presiden. Ya. Jadi saya kira presiden nanti akan melihat bagaimana perkembangan, informasi. Tapi belum ada dalam waktu dekat. Ya seperti juga kalau kita mau ada pelantikan kabinet tuh kan kadang-kadang kita taunya bisa belakangan, Bang. Nah, tetapi itu artinya apa? Hak prerogatif presiden lah yang untuk menentukan apakah reshuffle atau tidak. Kenapa sesudah ada demo baru pemerintah dan DPR mulai bergerak? Kenapa sesudah ada demo? Yang soal apa nih, Bang? Ya termasuk itulah yang mengenai pemilu, mengenai 3 periode, kalau soal mengenai stabilisasi IKN, harga, mengusut tuntas mafia minyak goreng, penyelesaian konflik agraria itu kan sedang direspon, Bang. Jadi KSP sendiri khususnya untuk penyelesaian konflik agraria kami punya tim setidaknya sampai tahun lalu untuk penyelesaian kasus-kasus ya. Data yang saya punya itu ada 1.265 pengaduan kasus yang kita tangani dan sudah ada hasilnya 6.312 sertifikat seluas 2.579 hektar. Ya? Itu soal konflik agraria itu kan salah satu tuntutannya kan. Nah itu sedang kami tangani. Artinya ada tuntutan-tuntutan yang sedang kami respon. Nah itu saya kira itu menunjukkan bahwa Pak kita Taufik tidak Basari, menunggu. Ya, bagaimana tanggapan dari DPR, Anda sebagai DPR, bahwa pemerintah baru bergerak setelah ada demo. Kemarin tiba-tiba dilantik KPU, ya kan segala macam. Apa tanggapan DPR? Kenapa sih sudah demo baru ada gerakan dari pemerintah? Ya pertama demonstrasi itu sah-sah saja dalam demokrasi. Apalagi mahasiswa yang memiliki energi yang besar ketika mereka ingin memanfaatkan energinya untuk melakukan kritik, masukan saran bagi kekuasaan, bagi penguasa, itu sah-sah saja. Jadi, tapi kenapa sih sudah demo baru kemudian pemerintah mulai bergerak? Kalau saya melihatnya sebenarnya pemerintah bergerak ini bukan berdasarkan apakah ada demo atau tidak. Jadi pemerintah tentu punya strategi-strategi bagaimana menjalankan pemerintahan ini dan itu terus berjalan. Tetapi terkadang memang kekuasaan itu perlu juga diingatkan. Ya. Kalau kita tidak diingatkan, yang menjalankan kekuasaan itu tidak diingatkan, kadang-kadang kita hanya berpikir menurut alam berpikir kita sendiri. Kita juga butuh pihak lain untuk terus mengingatkan barangkali saja ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa hal-hal yang kita sudah jalankan atau akan kita jalankan ternyata tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Saya mau kerucut dulu pertanyaan. Anda sebagai anggota DPR, setuju nggak atas demo kemarin? Sebagai bagian dari demokrasi tentu kita setuju. Tidak ada masalah dengan itu sepanjang dilakukan secara damai dan tidak menimbulkan korban. Setuju nggak tuntutannya bahwa dibatalkan adanya wacana untuk presiden 3 periode dan penundaan pemilu? Setuju atau tidak? Saya dari awal menolak penundaan pemilu dan menolak 3 periode. Jadi apa yang dituntut oleh mahasiswa kebetulan juga sama dengan pandangan saya selama ini. 3 periode mayoritas menolak atau tidak? Ya itu masih 50-50 ya. 50-50. Awalnya 50-50. Sekarang mungkin lebih mayoritas mengenai ibu kota negara. Menolak, mengenai ibu kota negara kan sudah disahkan. Ada rencana dirubah nggak undang-undang? Kalau ibu kota negara karena sudah menjadi undang-undang itu harus sudah menjadi kesepakatan bersama. Maka sebagai bagian juga dari demokrasi ketika DPR sudah memutuskan bersama pemerintah IKN itu di dalam satu undang-undang, maka kita harus mendukung undang-undang yang. Tapi dengan berbagai kesulitan sekarang ini, harga-harga naik dan semualah. Ya, sementara berarti kan pemerintah perlu dana yang besar, tapi kan sebagian besar bakal dipakai untuk ibu kota negara. Betul. Apakah itu tidak bisa sebagai alasan ya udah tunda dulu ibu kota negara, ini rakyat, kebutuhan rakyat dulu dipentingkan, bagaimana? Merevisi atau menunda itu tergantung dari hasil evaluasi atau pengawasan yang selama ini kita jalankan. Udah ada pembicaraan di DPR atau belum ada? Belum ada. Karena undang-undang IKN-nya saja masih baru ya. Kita juga masih terus melakukan pengawasan kepada pemerintah, mempertanyakan apa saja rencananya, progresnya seperti apa. Dan ini nanti kita lihat secara berkala ya, apakah memang sesuai dengan rencana atau tidak, itu akan tergantung bagaimana pemerintah menjalankan ini semua. Oke.
DPR sendiri ada nggak rencana inisiatif untuk menjawab tuntutan dari BEM SI ini? Mahasiswa. Ya, DPR itu sebagai bagian juga dari kekuasaan. Ya, kekuasaan itu ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan legislatif. Ya. Oleh karena itu ketika BEM SI ke DPR menurut saya itu juga tepat juga ya, karena kita pun juga ada rencana harus diingatkan. dari DPR apa? Oleh karena itulah maka teman-teman yang melakukan demo ke DPR itu juga harus didengarkan. Ya, tuntutannya apa kita dengarkan dan kemudian harus juga menjadi bagian dari pembahasan di DPR. Tapi dari DPR belum ada rencana yang pasti kira-kira apa langkah selanjutnya untuk menjawab tuntutan dari mahasiswa. Terkait tuntutan dengan penundaan pemilu atau 3 periode, menurut saya di DPR sudah cukup clear ya, sebagian besar sudah menyatakan tidak perlu dibahas lagi. Karena? Ya karena memang sudah tidak realistis. Pertama dari Presiden sendiri sudah secara tegas menyatakan tidak memberikan. Jadi mayoritas DPR mengatakan menolak. Saya tidak bisa mengatasnamakan seluruh fraksi di DPR. Tapi yang Anda dengar mayoritas menolak. Tapi kalau lihat secara petanya, mayoritas memang sudah tidak lagi mendorong ke arah sana. Saya pun berharap supaya tidak perlu juga kita membicarakan hal tersebut. Terima kasih. Kita istirahat dulu, kembali setelah headline news berikut ini.